Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Anon. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat? Udah makan? Udah minum? Udah subscribe belum? Gimana, masih semangat kan harinya? Ayo buat kalian yang insecure dengan keadaan, gak boleh nyerah ya. Semuanya akan berlalu, tetap semangat. Oke, pada video kali ini Anon akan menceritakan tentang rasa yang terpendam. Mungkin di antara kalian atau banyak dari kalian pernah ngalamin mencintai dalam diam. Ayo ngaku. Oke, cerita ini bermula saat gue di bangku sekolah menengah pertama. Lulus dari bangku sekolah dasar dengan nilai yang terbilang tinggi pada masanya itu, gue masuk sebuah sekolah menengah pertama yang cukup favorit di kota gue. Hal yang bikin gue sedih saat itu adalah tidak adanya teman dari sekolah gue sebelumnya yang mendaftar di SMP ini. Apalagi saat itu gue belum punya pengalaman naik angkot sendirian. Namun kesedihan ini segera berakhir sejak gue sadar bahwa di SMP yang gue masukin ini banyak cewek cantiknya. Iya, cewek-cewek cantik pada umumnya larinya ke sekolahan favorit. Laki-laki pemalu pada umumnya tidak memiliki kelebihan dalam hal berinteraksi di depan umum, terutama di depan lawan jenis. Lelaki pemalu pada umumnya akan sangat grogi ketika apa yang ia lakukan dilihat oleh wanita, terutama jika wanitanya adalah wanita jadi-jadian. Lokasi SMP gue berdekatan dengan wilayah banci-banci mencari nafkah yang biasanya beroperasi pada malam hari. Bisa dibayangkan betapa seramnya kegiatan yang lo lakuin dilihat oleh wanita jadi-jadian. Gue aja gak sanggup ngebayanginnya. Untung mereka mangkalnya pada malam hari. Dan kabarnya sekarang banci yang sering mencari nafkah di sana sudah mulai berkurang. Beruntunglah kalian angkatan baru, karena tidak dicap sebagai banci lagi. Di kelas 7, gue sama sekali gak berhasil ngebuat lawan jenis melirik, apalagi memikat mereka. Ya, tidak heran kenapa gue gagal membuat lawan jenis melirik gue. Soalnya pada masa itu, gue melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh anak laki-laki. Menangis. Mungkin peralihan dari usia anak-anak menuju usia remaja yang membuat gue gagal. Di kelas 8, gue perlahan mulai berubah, terutama dari segi suara. Suara gua yang sebelumnya seperti suara cihua-hua yang terjepit, perlahan-lahan mengalami perubahan, jadi seperti suara orang dewasa. Teman gua yang saat itu menelepon ke nomor gua sempat salah paham dengan suara gua yang mulai berubah. Dan meskipun suara dan tingkah laku gua mulai berubah seperti orang dewasa, tapi tetap aja gak sukses ngebuat wanita melirik ke gue. Nah, di kelas 9 inilah gue mulai perjalanan cinta untuk pertama kalinya. Saat itu gue mulai deket sama seorang cewek dari luar sekolah. Cuman deket sih, gak ada rasa suka sama sekali. Tapi temannya memaksa gue untuk nembak dia. Lah, laki-laki mana coba yang mau nembak cewek yang tidak ia sukai sama sekali? Tapi ya sudahlah, demi menghormati perasaan si cewek, gue melakukan hal yang seharusnya tidak gue lakuin. Iya, itu nembak si cewek yang sama sekali tidak gue sukai. Sebulan berlalu sejak gue dan dia berstatus pacaran, karena memang tidak ada unsur saling suka. Hubungan gue dan dia berakhir dengan tragis.
yang mana si cewek mengancam mau ngebunuh gue karena telah membuat dia bersedih. Ya bagi gue bodo amat lah ya. Kalau memang mau ngebunuh gue, coba aja lakuin. Toh gue saat itu udah ngejelasin sama teman-temannya kalau gue sama sekali gak nyimpen rasa sama dia. Tetapi temennya tetap aja maksa gue buat nembak dia. Ya udah begini jadinya. Pasti kalian pernah dengar kata-kata ini. Cinta tidak bisa dipaksakan. Kalau memang tidak cocok, ya udah buat apa lagi dipaksain. Itu sama aja kayak lo maksa buat ngebuka gembok dengan sebuah kunci yang sudah jelas tidak cocok dan ujung-ujungnya patah karena terlalu dipaksakan. Sedih ya. Gue sama sekali gak nganggap cewek itu menjadi cinta pertama gue. Ya memang karena tidak ada unsur saling suka. Beberapa minggu berlalu sejak tragedi yang tidak mengenakan itu, gue mulai dekat lagi sama seorang adik kelas yang tidak satu sekolah sama gue. Dia sedikit tomboy dan merupakan anak drum band di sekolahnya yang juga termasuk sebuah SMP favorit di kota gue. Gue deket banget sama dia. Bahkan terlalu deket. Pagi, siang, sore, dan malam tangan gue tidak bisa lepas dari handphone pada saat itu. Karena lagi tren sama sebuah aplikasi keluaran BlackBerry. Yap, BlackBerry Messenger yang membuat kami semakin dekat. Jujur, tanpa BlackBerry mungkin gue gak akan bisa kenal sama dia, gak akan deket sama dia, dan gak akan timbul rasa suka sama dia. Ini semua gara-gara BlackBerry Messenger lah yang membuat gue semakin dekat sama dia. Seiring berjalannya waktu, tingkat kepopuleritasan BlackBerry semakin menurun karena aplikasi unggulannya BlackBerry Messenger juga tersedia di Android dan iOS. Meski begitu, gue gak akan lupain jasa BlackBerry yang sudah membuat kami berdua jadi semakin dekat. Lelaki pemalu pada umumnya tidak punya keberanian untuk berbicara secara lisan dengan orang yang disukainya. Lelaki yang mempunyai sifat malu lebih unggul dalam hal berkomunikasi secara tidak langsung. Bisa dibilang lebih ketulisan. Dan singkat cerita, gue sukses memikat hati adik kelas yang berbeda sekolah dengan gue. Namun, disinilah mulai timbul sebuah masalah. Gue ditantang untuk ketemuan, ngobrol 4 mata, dan mengenal satu sama lain secara lebih dekat lagi. Karena ketidaksanggupan itu, gue sering menghindari ajakannya dan suka mencari-cari alasan supaya tidak ketemuan. Dan mungkin karena itu, dia ngira kalau gue cuman main-main. Meskipun begitu, kami tetap berkomunikasi. Hanya saja, ada satu hal yang membuat gue sedih, yaitu dia udah milik orang lain. Mungkin ini adalah hukuman buat gue karena gak berani bertindak. Dan gue rasa ini pantas didapatkan oleh orang-orang bego seperti gue. Gak apa-apa, gue kuat kok. Akhirnya, gue bertemu dengan cinta pertama gue, seorang adik kelas yang juga satu sekolah sama gue. Kalau kata orang sih, jodoh itu mirip. Ada begitu banyak kemiripan antara kami berdua. Ya gak terlalu banyak sih. Ada yang berbeda antara kami berdua. Selain jenis kelamin yang berbeda, postur tinggi badan gua sama dia beda jauh. Dia tinggi dan sedangkan gue kayak kurcaci, pendek. Lagi-lagi karena sifat pemalu gue gak berani ketika diajak ketemuan.
dia tahu sama gue, tapi waktu diajak ketemuan gue nggak memiliki keberanian. Dan lagi-lagi karena sifat malu gue, dia jadi milik orang lain. Tapi saat itu juga dia langsung jujur sama gue dan bilang kayak gini, "Kak, maafin aku nyakitin perasaan kakak. Aku sama sekali gak bermaksud nyakitin perasaan kakak. Hanya saja kakak terlalu lambat menyatakan perasaan kakak kepadaku." Ini pertama kalinya gue ketemu sama cewek yang jujur langsung akan perasaannya. Biasanya sih ya, cewek gak akan mungkin berkata demikian setelah dia menyakiti perasaan sang cowok. Namun setelah tahu apa yang sebenarnya terjadi, gue memaafkannya. Ya bagi gue gak masalah kalau memang begitu kenyataannya, asalkan dia mau jujur, gue pasti memaafkan. Pelajaran buat cewek nih, jangan cuma bisa kasih kode, tapi berikan kepastian juga sama si cowok bahwa kamu memang suka dan siap untuk ditembak. Jangan cuma bisa kasih kode-kode yang gak kami mengerti, karena kami bukan anak pramuka yang terbiasa dengan kode-kode. Kami tahu maksud kode yang kalian berikan, hanya saja kami tidak mau disangka kegeeran. Dan 1 bulan pun berlalu. Akhirnya dia putus juga sama pacarnya. Dan saat itu gue langsung nembak dia, karena gak ada lagi yang perlu disembunyikan kan. Semuanya sudah jelas. Proses tembak menembak pun berjalan dengan mulus. Tidak ada korban jiwa. Yang ada hanya 2 insan yang saling mencintai satu sama lain. Ya meskipun gue nembak cuma lewat via BBM, tapi gue beruntung karena dia memahami sifat gue. Sebuah pesan singkat diterima. Gue pesan dan membacanya secara perlahan, yang berbunyi, "Sayang, ini aku. HP aku hilang." Saat itu gue gak langsung percaya. Gue udah sering nerima pesan model beginian. Kalau bukan salah sambung ya pasti orang iseng atau orang aneh yang ujung-ujungnya mau minta pulsa. Gue langsung nge-BBM dia dan tidak terkirim. SMS tak terkirim. Gue lupa kalau pulsa gue habis. Dan pergilah gue ngisi pulsa buat memastikan kalau HP dia gak hilang. Pulsa terisi dan gue lupa kalau punya kontak sahabatnya. Ngapain coba gue beli pulsa? Temannya pun mengkonfirmasi bahwa dia benar-benar kehilangan HP. Padahal saat jam istirahat sekolah, kebetulan gue gak sekolah karena sedang sakit, gue dan dia masih sempat chattingan di BBM. Ya gak nyangka aja sepulang sekolah HP dia udah hilang aja. Semenjak HP-nya hilang, gue jadi orang yang berpulsa karena gue dan dia menggunakan jenis operator yang berbeda. Memaksa gue harus rajin-rajin isi pulsa karena pulsa gue sering habis. Gak apa-apa, namanya juga cinta, butuh perjuangan. Pernah saat itu malam hari sekitar jam 10-an, gue keluar rumah buat nyari penjual pulsa. Kebetulan penjual pulsa deket rumah gue udah tidur. Mau gak mau gue harus jalan lebih kurang 2,5 kilometer buat nyari penjual pulsa. Sialnya saat itu gue gak punya kendaraan buat keluar rumah. Jadi ya gue jalan kaki sendirian buat nyari penjual pulsa. Ditemenin oleh hembusan angin malam yang dinginnya menusuk tubuh. Setelah pulsa terisi, apa yang gue dapatkan? Gue dimarahin gara-gara balasannya telat. Gimana mau balas coba? Pulsa aja habis. Gue jadi ngerasa sia-sia jalan kaki jauh-jauh buat isi pulsa demi membalas SMS dia. Gue sadar, mungkin dia lagi dapet. Dia bisa memahami gue. Masa gue gak bisa memahamin dia kan?
Karena saking marahnya dia sama gue ditinggal tidur. Pada saat itu gue cuma bisa menuliskan pesan. Selamat tidur sayangku, mimpi indah. Semoga ketika kamu terbangun nanti, kamu sudah tidak marah lagi kepadaku. Dan sejak saat itu, kita putus. 3 tahun berlalu sejak gue putus sama dia. Semenjak putus, gue sama dia jadi lost kontak. Dan baru bulan puasa kemarin, gue berkomunikasi lagi sama dia. Sekarang dia udah beda banget sama dulu. Dia jadi lebih cantik ketimbang 3 tahun yang lalu. Sementara itu, gue sedikit lebih percaya diri ketimbang gue di masa SMP. Namun ada yang berbeda darinya. Dia sudah tak seperti yang dulu. Dia lebih mengikuti gaya cewek-cewek zaman sekarang. Lebih suka main kode. Dan menurut gue dia berubahnya terlalu jauh sih. Gue lebih suka dia yang dulu, yang mana ia lebih jujur sama perasaannya. Apa yang dia rasakan, itu yang dia katakan. Tapi itu dulu. Sekarang udah jauh banget. Gue males ngeliatnya. Dia sempat ngasih kode buat balikan. Gue paham, tapi gue gak mau kalau cewek yang ngejar gue. Mungkin kami saling suka, tapi mengingat gue yang saat ini berada di posisi laki-laki, gue gak mau aja kalau dia yang ngerebut tugas gue. Jadi ya gue berpikir bagaimana caranya supaya dia berhenti memberi kode, biar gue yang ngelakuinnya dengan cara gue sendiri. Karena bagi gue ngedeketin cewek adalah sebuah tantangan. Kita tidak tahu bagaimana perasaan si cewek terhadap cowok, dan cowok tidak tahu bagaimana perasaan cewek terhadap gue. Kita tidak pernah tahu perasaan si cewek terhadap cowok, dan cowok tidak tahu bagaimana perasaan cewek terhadapnya. Gue lebih suka sama model yang begini, karena tidak saling tahu perasaan satu sama lain. Kalau memang mau, ya berusaha. Waktu lebaran, gue berencana mau rebut hatinya dengan cara gue sendiri. Tapi sungguh disayangkan, dia sudah punya pacar. Oke, kejadian ini terulang kembali seperti 3 tahun yang lalu. Gue udah ditikung duluan sama teman gue sendiri. Ya, ceritanya ditikung sendiri. Mungkin gue udah seperti mobil sejuta umat dan temen gue adalah mobil sportnya. Gue yang punya tampang pas-pasan dikalahkan oleh temen gue yang punya tampang jauh lebih ganteng dari gue. Apalagi dia ahli dalam memikat hati wanita. Gue yang punya sifat pemalu ini bisa apa? Mungkin gue hanya bisa mengikhlaskan dan mendoakan supaya dia bisa bahagia bersama teman gue. Ya hanya itu saja yang bisa gue lakuin. Mengikhlaskan dan mendoakan dia dari kejauhan. Bagaimana dengan kisah cinta kalian? Apakah kalian pernah mengalami permasalahan seperti yang gue hadapin saat ini? Oke, buat kalian yang punya cerita atau unek-unek perasaan yang dipendam dari dulu, mungkin kalian bisa share ke sini. Nanti Anon akan ceritain cerita-cerita dari kalian. Mungkin sekian dari Anon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.